Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, makrifat merupakan bagian dari ilmu tasawuf yang bertujuan agar manusia mengenal Sang Pencipta. Mengutip buku Rahasia Sholatnya Orang-orang Makrifat karya Imam Al-Ghazali, makrifatullah adalah pengetahuan yang di dalam hati tidak memiliki keraguan terhadap zat dan sifat Allah. Artinya, seorang hamba mengetahui seyakin-yakinnya bahwa Allah itu wujud yang esa, zat yang maha agung, berdiri sendiri, dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Ia juga yakin dengan sepenuhnya bahwa Allah itu maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan maha melihat dengan segala sifat-sifatnya. Pertanyaannya, apakah Anda yakin telah mengenal Allah? Mengenal di sini tidak hanya sekedar tahu, tetapi menyangkut kesadaran yang mendalam dari seorang hamba mengenai rohnya. Makrifat seorang muslim dapat dilihat dari intensitas ibadah dan apa yang dirasakan dalam hati dan pikiran. Apabila seseorang mengaku telah mengenal Allah, namun intensitas ibadahnya sedikit dan hatinya masih diliputi kegelutan, maka ia belum sepenuhnya mencapai makrifat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lalu apa saja tanda bila seseorang sudah mencapai makrifat? Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang perlu ditakuti manusia kecuali Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 37 yang artinya, kamu takut kepada manusia padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Mengutip buku 7 Langkah Meraih Ridha Allah karya Al-Hakim Al-Tirmizi, ciri makrifat kepada Allah adalah adanya rasa takut kepadanya. Sedangkan ciri perasaan takut itu terlihat dari kepatuhan terhadap segala aturan-aturan Allah. Yang kedua, berusaha melakukan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Nawawi Banten, tanda makrifat seseorang yang dapat dilihat dari ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah. Pelaksanaan ibadah seorang hamba kepada Allah merupakan tanda makrifatnya kepada Allah. Jika ibadahnya banyak, maka kuantitas makrifatnya juga banyak. Tetapi jika ibadahnya sedikit, maka makrifatnya sedikit, karena aktivitas lahiriah merupakan cermin batin seseorang. Yang ketiga, tidak cemas dan takut dengan urusan duniawi. Orang yang makrifat, susah senangnya tidak diukur dengan dunia, tetapi dari dekat tidaknya dirinya dengan Allah. Imam Ja'far Shadiq berkata, orang yang mengenal Allah, pastilah dia takut kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah, maka pastilah dirinya gampang untuk meninggalkan dunia. Yang keempat, memiliki kekuatan dalam menghadapi cobaan. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Oleh sebab itu, sebagai hamba Allah, sudah sepatutnya kita sabar dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, serta menerima cobaan dengan ikhlas. Imam Ja'far Shadiq berkata, sesungguhnya orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang paling ridho atas ketentuannya. Jika seseorang belum bermakrifat kepada Allah, maka ia akan berburuk sangka kepadanya. Padahal Allah mengetahui apa yang terbaik untuk makhluknya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Adapun tanda-tanda lainnya, mengutip konsep makrifat menurut Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ciri-ciri orang yang arif. Yang pertama, apabila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bangga. Apabila disebut nama dirinya, dia merasa miskin. Yang kedua, jika mata yang terdapat dalam hati terbuka, mata kepalanya akan tertutup, dan saat itu yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, makrifat merupakan cermin. Jika seorang arif melihat ke cermin, maka yang dilihatnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, semua yang dilihat orang arif, baik waktu tidur maupun saat terjaga, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah mengenai tanda makrifat yang tertanam dalam diri seseorang muslim.